Bab 108. Bagus Riko. Hahaha. Bagus sekali. Ternyata kau bisa, oh tidak. Bukan. Ternyata kau sangat bisa diandalkan. Puji Sandiego merasa sangat senang. Sandiego, bagaimana dengan janji MU dengan masalah pembayaran ketika aku memenangkan pertarungan? Kata Rico menuntut janji dari Sandiego. Mendengar ini, Sandiego, Ramon, dan Bruno tertawa terbahak. Sandiego yang paling keras tawanya segera membuka laci meja dan melemparkan amplop yang tampak menggelembung penuh sesuatu di dalamnya lalu berkata, di dalam amplop itu ada uang tunai sebesar $75.000. 50.000 yang aku janjikan dan 25.000 adalah bonus. Kau bisa menghitungnya di sini. Kata Sandiego. Setelah Rico membuka dan menghitung uang yang ada dalam amplop tersebut, dia segera mengambil 5.000 dan sisanya dikembalikan kepada Sandiego lalu berkata, 70.000 ini untuk mencicil hutangku padamu Sandiego. Kata Rico lalu segera meninggalkan ruangan itu diiringi oleh gelak tawa Sandiego. Benar-benar sapi. Hahaha. Sapi perahan yang akan menghasilkan susu yang banyak untuk kita minum. Kau Ramos. Atur segera persiapan pelatihan dan pastikan kondisi Rico dalam keadaan baik. Ini karena kita akan berangkat 3 hari lagi ke negara R untuk mengadakan pertarungan dengan jago di sana. Anda jangan khawatir Sandiego. Aku adalah pelatih yang sering mencetak raksasa arena tarung. Apa kau sudah meragukan aku? Tanya Ramos sambil mendengus menatap Sandiego. Oh, tidak. Aku tidak meragukan MU Ramos. Sekarang persiapkan porsi latihan untuk Rico. Kita akan berangkat 3 hari lagi. Kata Sandiego. Baiklah. Aku akan membuat Rico seperti setan yang haus darah. Kata Ramos lalu segera meninggalkan ruangan itu diikuti oleh Ramon dan Bruno. Hahaha. Uang. Aku banyak uang. Kata Sandiego sambil mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Setelah panggilan terhubung, terdengar satu suara penuh kesombongan di ujung telepon. Sandiego, ada apa meneleponku? Tanya suara seorang lelaki di seberang telepon. Tuan Robin. Apa kau lupa dengan siapa kau bicara Sandiego? Kata suara lelaki itu membentak. Maaf Tuan Besar. Saya salah. Maafkan saya. Kata Sandiego mulai tergagap. Katakan ada apa kau meneleponku sepagi ini? Tanya suara lelaki yang ternyata adalah Robin Patrick itu. Tuan Besar, aku ada berita baik untuk Anda. Ketahuilah bahwa tadi malam, Rico telah memenangkan pertarungan dengan Korakap dan kita telah meraup keuntungan sebanyak 35 juta dari hasil taruhan dan pajak 5%. Kata Sandiego penuh semangat. Apa? Bocah ingusan itu mampu mengalahkan Korakap petarung yang berpengalaman itu? Tanya Robin seakan tak percaya. Benar Tuan Besar. Bocah itu ternyata cukup mampu mematahkan leher Korakap walaupun pada awalnya dia sangat kewalahan. Tidak ada yang menduga. Aku juga bahkan sudah pasrah harus kehilangan semua uangku. Namun akhirnya aku merasa lega ketika melihat Korakap tersungkur di lantai arena. Sandiego, sudah lama kita tidak memenangi pertarungan sejak terakhir kali Arslan pergi dari MU. Ini kabar baik untukku. Lanjutkan rencana MU dan aku menunggu kabar baiknya. Kata Robin. Baiklah Tuan. Saya akan mengatur segalanya. 3 hari lagi kami akan berangkat ke negara R untuk menantang jagoan di sana. Jika menang, maka kita akan sangat bisa meraup uang mereka dan menjadikan Rico sebagai sapi perahan yang akan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kita. Maaf. Tentu saja untuk Tuan Besar. Kata Sandiego menjilat. Bagus. Jika tidak ada apa-apa lagi, segera akhiri panggilan ini dan lakukan persiapan. Aku akan ikut bertaruh sebesar 50 juta untuk bocah ingusan itu. Jika dia kalah, habisi saja dan bantai juga seluruh keluarganya. Kata Robin memerintahkan. Baik Tuan Besar. Akan saya lakukan persiapan yang terbaik. Kata Sandiego lalu mengakhiri panggilan. Sore itu Jerry baru saja mengakhiri panggilan telepon dengan Tuan Barry. Di dalam telepon, Tuan Barry mengatakan bahwa seluruh proses penandatanganan kontrak kerja jangka panjang dengan pemerintah daerah di Country Home telah rampung diselesaikan. Dan untuk tahap selanjutnya adalah membuka tender bagi para kontraktor untuk mengambil bagian dalam kerja-kerja pembangunan itu.
Antara lain tender yang dibuka adalah pembangunan jalan, perusahaan mobil rental yang akan menyediakan jasa pengangkutan bahan-bahan material, perusahaan jasa alat berat seperti ekskavator, bulldozer, kren, dan tower kren serta beberapa alat berat lainnya di mana mereka akan bersaing dalam meyakinkan pihak FOC dengan layanan mereka dan memperkecil biaya ketika menggunakan jasa para pengusaha rental ini. Tender bagi bahan material juga tidak kalah penting. Untuk saat ini para penyedia semen konkrit, besi, batu paving, batu bata dan lain sebagainya juga berbondong-bondong mengajukan penawaran saat ini kepada pihak FOC. Tuan Barry, Ronald dan Austin adalah orang yang paling sibuk saat ini. Sedangkan Tuan O'Berry juga tak kalah sibuknya. Sebagai kepala bagian hubungan masyarakat, Tuan O'Berry adalah orang nomor 1 yang akan maju ke depan berhadapan dengan kepala daerah, keluhan masyarakat, serta tuntutan-tuntutan lainnya yang berhubungan dengan lingkungan. Saat ini keluhan yang datang dan disampaikan langsung kepada Jerry adalah tentang segelintir orang-orang yang mengaku sebagai gangster setempat dan meminta uang perlindungan dengan nilai yang tidak sedikit, membuat Jerry harus segera menghubungi ayah angkatnya dan juga Tuan Sham bagi menangani masalah ini. Daniel dan Ryan yang saat itu berada di dekat Jerry juga menyarankan agar Jerry segera meminta bantuan kepada Draco dan Tuan Sham untuk menempatkan beberapa anak buah mereka di country home bagi menanggulangi gangguan yang ditimbulkan oleh beberapa preman di daerah tersebut. Iya. Aku juga berpikir seperti itu, Daniel. Sepertinya aku harus segera menghubungi ayah angkatku, kata Jerry setelah agak lama berpikir. Daniel, kau adalah ahli dalam hal-hal berdiplomasi. Kau juga calon guru. Aku yakin dengan bantuan MU, kita bisa mencapai kata sepakat dengan para investor yang akan menginvestasikan modal mereka dalam proyek ini. Kau hanya cukup menjadi penengah antara aku dan calon mitra kerja sama kita. Kau pasti tahu apa yang bisa menguntungkan bagi kita dan apa yang merugikan. Untuk saat ini, bertindaklah sebagai wakilku dan bahas semua tawaran yang masuk. Kata Jerry meminta Daniel untuk menjadi perantara antara dirinya dan investor asing. Kau Ryan, aku harap untuk selalu bersama denganku dan pastikan kau mengetahui latar belakang para calon investor kita. Ini karena, bukan mustahil jika mereka memiliki niat untuk membongkar identitasku. Aku hanya akan bermain di belakang layar sementara waktu ini. Bagaimanapun, aku curiga adanya penyaluran bahan material dari Hill Street ke perusahaan lain setelah seluruh penyedia bahan logistik dikuasai oleh FOC. Kata Jerry. Lalu Jerry melanjutkan, aku telah membaca banyak laporan pemasukan dan pengeluaran bahan logistik. Namun aku merasakan banyak kejanggalan di dalam laporan itu. Ini karena, banyaknya bahan yang terpakai tidak sesuai dengan bangunan yang didirikan. Aku sangat curiga dengan lalu lintas bahan-bahan material ini. Kemana perginya sebagian besar lagi? Jika rusak dan tidak bisa dipakai, pasti ada bekasnya. Tapi ini benar-benar tidak ada bukti yang mengarah ke situ. Kata Jerry. Jerry, jika kau ingin memulai sesuatu, mulailah terlebih dahulu dari Hill Street. Aku menduga adanya penyelewengan di sana. Jika kau melakukannya hanya berdasarkan dari laporan, maka perusahaan akan terus merugi. Jika terus berlanjut, tidak mustahil kau akan mengalami kerugian besar di Hill Street. Bagaimana kau akan melakukan rotasi modal jika di satu saluran kau mengalami kerugian? Kata Daniel. Aku mendengar bahwa manajer bagian logistik adalah Tuan Paul. Dengan mereka yang tidak mengenali seperti apa bos dari FOC, aku kira kau bisa menyamar dan minta bantuan dari Tuan Barry agar kau diterima sebagai staf logistik di Hill Street dan penyelidikan MU bisa dimulai dari sana. Kata Ryan. Kalian benar. Aku akan menyamar sebagai pegawai biasa di sana dan memulai penyelidikanku. Jika terbukti Tuan Paul melakukan kecurangan dengan menjual atau menipu pembukuan, maka aku pastikan dia akan sengsara olehku. Kata Jerry dengan geram. Pintalah kepada Tuan Ronald untuk membuat identitas palsu. Ini bertujuan agar identitas MU tidak terbongkar, Jerry. Kata Ryan. Benar, Jerry. Kau harus menggunakan nama Jerry Joseph agar identitas MU sedikit bisa disamarkan. Kata Daniel. Iya. Aku akan menghubungi Paman Ronald. Kata Jerry segera mengeluarkan ponselnya untuk membuat panggilan. Bersambung.